Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana ramadhana wa awsalana ilaih wa an'ama alaina bis-siyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Majid, dan juga guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Syarqawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesabaran dilarang mengemban amanah mendidik anak-anak, ya kita doain. Para orang tua, para guru-guru sekalian, para bapak dan ibu jamaah sholat sunnah taraweh yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini malam keberapa nih? Malam keberapa? Kelima apa keenam? Lebaran masih jauh? Oh, masih jauh. Semangat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, di akhirat itu Allah siapkan hanya dua tempat, surga dan neraka. Jadi nggak ada tempat lain, cuma dua tempat, surga dan. Pengen masuk surga? Mana coba tunjuk tangan masuk surga. Masya Allah ya. Yang depan ini kagak pengen ini. Ya, insya semuanya kita pengen masuk surga. Ya, kita ibadah, kita sholat, kita berinfak jariyah semata-mata karena kita ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini pintu surga terbuka lebar. Ya, pintu surga terbuka lebar. Siapa yang pengen silakan. Bahkan Allah sudah siapkan ada pintu khusus untuk orang-orang berpuasa. Namanya Babur Rayyan. Jadi pintu dalam surga itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang berpuasa. Ketika orang-orang yang berpuasa semuanya sudah masuk, tutup. Makanya alhamdulillah nih ya, kita ketemu dengan bulan Ramadan. Allah siapkan buat kita satu surga, satu pintu surga yang disebut dengan Ar-Rayyan buat orang-orang yang berpuasa. Makanya kita berterima kasih sama Allah karena kita hari ini ketemu dengan Ramadan. Ya, banyak nggak saudara-saudara kita Ramadan tahun lalu masih bareng sholat, sekarang udah nggak ada. Betul. Nah, kita alhamdulillah. Itu surga sudah disiapkan oleh Allah. Tapi bagaimana ketika kita dirindukan oleh surga? Orang rindu aja sama orang dirinduin, seneng nggak? Seneng. Gua kangen banget sama lo, gitu ya? Seneng. Apalagi ini surga yang merindukan kita. Ya, surga yang merindukan. Luar biasa ini. Makanya kata Nabi, ada 4 orang yang dirindukan surga.
Ada berapa? Nah, anak-anak catat nih ya. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Ya, jadi surga yang merindukan. Kalau kita merindukan surga, biasa, wajar ya, karena kita pengen bahagia. Tapi ini mah dibalik. Surga yang merindukan 4 orang ini. Siapa yang dirindukan surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, di tempat ini Al-Quran selalu dibaca. Bahkan tadi Guru Syarqawi sudah jelasin sama saya kegiatannya ini. Ada berbagi takjil, ada tadarus, ada kajian Quran. Masya Allah, ini ladangnya pahala. Membaca Al-Quran aja di bulan Ramadan sudah rindukan oleh surga. Ya, apalagi kalau bisa mengajarkan, bisa mengamalkan. Wah, luar biasa itu. Nah, di tempat ini diajarin, dibaca, diamalkan. Maka insya Allah mudah-mudahannya, terutama yang hadir malam ini, orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi ajarin satu doa untuk orang-orang yang setelah membaca Al-Quran. Nih pasti anak santri udah bisa. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna wa 'allimna min warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan alamin. Masya Allah ya. Apa artinya? Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kasihi saya, kasih sayang kami gitu ya, dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi nur, menjadi cahaya, di mana orang ketika mendapatkan kegelapan di dalam alam kubur, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, Allah kasih sinar apa? Al-Quran. Makanya wajar kalau kata Nabi, orang yang gemar membaca Al-Quran yang dirindukan apa? Surga. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang as-saumi fi Ramadan. Semuanya puasa. Ya. Makanya bersyukur kita ketemu Ramadan ya. Coba kalau nggak ada Ramadan, kita nggak pernah berpuasa. Apalagi kalau puasanya sunnah, ya jarang-jarang dah. Makanya Allah wajibkan ibadah puasa dalam rangka supaya kita orang-orang yang dirindukan surga. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, as-saumu wal Qur'anu yasfa'an. Puasa dan Al-Quran, keduanya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Jadi orang-orang yang berpuasa, puasa datang kepada orang itu untuk memberikan syafaat. Ya, Al-Quran juga datang pada hari kiamat kepada orang yang selalu membacanya, memberikan apa? Syafaat. Kita malam-malam disuruh bangun oleh Allah untuk sahur,
siang lebih 14 jam kita siap menahan lapar, menahan haus, puasa berbicara, puasa juga kemaluan kita, dalam rangka kita ingin mendapatkan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa dan Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, insya Allah, ya. Jadi di majelis ini, di tempat ini, puasa setiap hari, Al-Quran dibaca juga setiap hari, insya Allah, ya. Jadi warga Masjid Al-Mujahidin termasuk warga yang dirindukan apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah mut'imul ji'an. Ya, ada it'amul ji'an, ya, it'amut ta'am, ada mut'imul ji'an. Kalau zakat fitrah, kata Nabi apa? Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Jadi memberi makan orang-orang fakir miskin, itu fungsi zakat fitrah. Tetapi orang yang dirindukan surga bukan hanya orang yang memberikan makan kepada orang fakir miskin, bukan itu. Tetapi kata Rasulullah, mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Kan banyak ya orang kaya kalau lagi puasa lapar nggak? Lapar tetap, ya. Maka ketika ada orang kaya datang ke majelis ini, ke masjid, ikut berbuka puasa dan makanannya diberi dari orang lain, maka orang yang memberi itulah orang yang dirindukan surga. Makanya tadi kata Guru Syarqawi, masya Allah di sini ya, ada namanya buka puasa bersama. Apalagi besok tanggal 10 tuh, bagus itu. Ya haulnya ya termasuk daripada mut'imul ji'an, pas memberi makan sama orang-orang yang lapar. Jadi orang puasa itu ada orang susah, ada orang kaya. Maka redaksi nabinya bukan it'amut ta'am, tetapi mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Pahala yang didapat orang yang mampu memberikan berbuka puasa, apa itu air, buah-buahan, kurma dan lain sebagainya, pahalanya sama dengan dia mendapatkan pahala puasa. Nah ini yang luar biasa ini. Makanya kalau orang pada tahu Pak, memberi makan orang berbuka itu pahalanya sama dengan dia mendapatkan pahala puasa, pasti berebut, ya. Di mana-mana orang berebut untuk bisa memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka, karena pahalanya apa? Spektakuler. Untuk mendapatkan pahala puasa kita tuh berat, dari imsak sampai maghrib. Belum tentu puasa kita tuh seharian dapat pahala, ya belum tentu. Tetapi dengan kita memberi makan orang-orang yang lapar, sudah mendapatkan pahala luar biasa, ya. Makanya yang dari rumah ada air bawa, ada buah-buahan semangka bawa, ada nasi bawa, ya. Karena hadisnya apa? Mut'imul ji'an. Orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, itulah orang yang dirindukan surga. Makanya alhamdulillah tuh Guru Majid ya, haulnya pas Ramadan. Kadang-kadang orang Pak Ramadan haul habis ya, nggak ada pengajian diapain? Ditutup Pak ya. Padahal di bulan Ramadan adalah bulan yang pahalanya berlipat-lipat. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Kalau kita pengen dapat pahala banyak, pengen dapat doa-doa kita mustajab, pergi ke Mekah, begitu. Di sana sholatnya, satu kali sholat pahalanya 100.000 kali lipat. Tapi kan tidak semua orang bisa ibadah ke Mekah. Makanya Allah kasih fasilitas apa? Ramadan, yang pahalanya sama dengan ketika kita beribadah di Mekah.
semuanya mustajab. Kita kan kalau berdoa ya cari waktu yang mustajab sepertiga malam. Tidak semua orang bangun malam. Kita kalau pengen berdoa cepat dikabul, cari tempat yang mustajab. Tapi dengan Ramadan 24 jam, pagi, siang, malam, sore, kapan aja waktunya mustajab. Tugas kita ngapain? Angkat tangan, berdoa. Apa yang kita mau minta nih anak-anak nih ya? Biar lulus ya, biar dapat ilmu manfaat, biar ilmunya berkah, biar rezeki orang tuanya gampang ya. Nih angkat tangan, berdoa selama berada di pondok pesantren ini ya. Karena doa-doa orang yang sedang berpuasa, doa-doa orang yang sedang berbuka puasa, itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama, doa ketika sahur. Ketika sahur itu doanya apa tuh? Mustajab. Yang kedua, ketika berpuasa. Ya, itu doanya apa? Mustajab. Yang ketiga, ketika berbuka puasa. Ya, berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, kadang-kadang kita kurang manfaatin itu. Padahal itu adalah sudah dijamin oleh Nabi tempat yang apa? Mustajab. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang dirindukan surga adalah hifzul lisan. Orang yang mampu menjaga ucapannya, terutama ucapan berdusta, ya, bohong, apalagi sempat bohongin orang, ya, ya. Nah ini orang yang sering berbohong, sering berdusta, sering munafik, orang-orang yang jauh dirindukan surga. Atau juga orang yang sering mencaci, ngomongin kekurangan orang, gibah, ngomongin orang, sergep dah itu. Nah ini yang berat ini Pak. Kalau puasa mah kita insya Allah ya mampu. Tapi untuk menjaga lisan kita, supaya lisan kita tidak membicarakan yang jelek-jelek, membicarakan kekurangan orang, ngomongin orang, gibah orang, ini yang berat. Makanya sampai Nabi sebut mustaqatun jannah ya, al jannatu mustaqatun, jadi surga merindukan orang semacam ini. Di dalam puasa ini sangat penting para bapak ibu sekalian, kita menjaga lisan. Basgiran imsak dah, bismillah, puasa. Makanya dulu Maryam ya, Aisyah bin Maryam, beliau itu puasa. Di antara puasanya Maryam apa? Jangan sampai ngomongin orang, ini puasa mulut, puasa berbicara. Ya, puasa berbicara. Nah ini adalah perkara yang sangat penting ketika kita sedang berpuasa. Jangan sampai puasa kita rusak, tidak dapat berpahala gara-gara kita apa? Tidak bisa menjaga apa tuh? Lisan kita ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu para bapak dan ibu sekalian, kalau kita betul-betul pengen dirindukan surga, ya 4 hal ini. Suka gemar baca Al-Quran, puasa sampai tuntas, bukan hanya Ramadan, tapi disambung dengan apa? 6 Syawal. Karena orang yang puasa Ramadannya full, ditambah 6 Syawal, pahalanya sama dengan dia puasa 1 tahun. Jadi kalau pengen dapat pahala 1 tahun, puasa 6 hari bulan Syawal dengan puasa 30 hari bulan Ramadan. Yang ketiga, orang ini adalah selalu berpuasa, dan yang keempat bisa menjaga lisannya. Nah, mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang bisa menjalankan apa yang Rasulullah sebutkan ini, dan kita akan bertemu bersama-sama bukan hanya di masjid ini, tetapi kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah ya.
Kita niatkan, ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami taufik dan hidayah, sehingga kami bisa meraih pahala puasa, dan tujuan berpuasa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah umroh selama 11 hari ya, dengan perjalanan, dan ini dibimbing langsung oleh Ustadz Haji Nung dari Yayasan Wafis Al-Amin Center. Nah, alhamdulillah ya, sangat luar biasa. Yang pertama dari fasilitas yang kita dapatkan, karena memang kita pakai hotel bintang 5 ya, kita di Pullman, jam-jam Pullman ya, yang ada jamnya ya, persis di depan Masjidil Haram. Dan kemudian dari bimbingan juga ya, kita manasik berulang kali kita manasik, agar apa? Mudah-mudahan ibadah kita mabrur ya, sehingga syarat-syarat rukunnya betul-betul ditanamkan betul. Ya, ini alhamdulillah dan terima kasih atas bimbingannya. Jalan-jalannya pun juga oke, wisata kulinernya oke ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berkeinginan untuk ke umroh, yuk segera daftarkan di Wafis Al-Amin Center. Kadang ada orang bicara harga berapa, bahwa saya pastikan uang kita tidak bohong, uang kita tidak bodoh. Jadi hati-hati, jangan sampai hanya harga tawaran murah ya, tapi di sananya tidak terurus ya. Pastikan Anda umroh bersama Wafis Al-Amin Center yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Haji Nung. Terima kasih, dan saya pun dari keluarga saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya guru. Terima kasih, mudah-mudahan ibadah umroh kami mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin.